Emang iya, seorang Fania Priscilla nulis novel? Hello guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue lagi mau bikin video unboxing sekaligus promosi. Wow, sounds great. And maybe it's so nice. Kira-kira gue lagi mau bikin video unboxing apa nih? Kira-kira gue mau unboxing barang apa? Pasti ada sesuatu dong ya yang mau dan akan di-unboxing. Kira-kira kalian bisa tebak gak nih? Kayaknya kalian udah pada penasaran nih ya. Apa mungkin buku yang berjudul Laut Bercerita yang ditulis sama Leila Salika Chudori? Oh, tentu saja bukan, Bestie. Tapi buku gue sendiri. Hah? Emang iya? Seorang Fania Priscilla nulis novel pertama lagi. Yes, gengs. Kenapa? Emangnya kenapa? Mengapa kalian begitu kaget ketika gue bilang kalau gue itu nulis novel? Kenapa? Bukankah itu adalah hal yang sangat bagus? Yes. Oke. Biar gak makan waktu lebih banyak, kita langsung mulai aja ya unboxingnya. Yap. Oke. 1, 2, 3. Amazing banget. Wow, bukunya tebel, covernya juga lumayan oke sih menurut gue. Terus kayak bahan bukunya tuh yang kayak enak banget gitu loh buat dipegang. Kayak rapih gak sih packingannya tuh. Packingannya kayak rapih gitu cuy. Coba ya, sekarang kita buka plastiknya ya. Apakah emang serapih itu atau enggak? Coba ya, kita pegang. Wow. Kalian bisa lihat sendiri. Bahan bukunya bagus banget, guys. Wow. Kertasnya tuh kayak oke banget sih nih buat dipegang gitu loh. Ya, worth it lah buat dibolak-balik gitu ya, buat baca, buat kita baca gitu. Sini kayak bookmarknya enak tuh. Bagus banget gak sih? Worth it lah ya buat kalian baca, buat kita baca, apalagi kalau misalnya kalian mau bawa pergi buku ini.
pergi jalan-jalan gitu kan. Apalagi kan sebentar lagi kan bulan puasa. Nah, ini syutingnya sih sebelum masa puasa sih, pada tanggal 21 Maret 2023. Jadi kan masih H- ya, H-3. Mungkin sekarang kita lihat isinya kali ya. Mungkin pertama-tama kita mulai dari baca blurbnya dulu, yaitu belakang bukunya nih. Oke. Mulai dari kuliah atau bisa disingkat dengan sebutan MDK 1. Biasanya sih gue sebut buku gue sendiri ini dengan sebutan MDK. Tujuannya sih biar gak ribet dan gak kepanjangan aja sih. Nah, MDK 1 ini adalah buku yang menceritakan tentang sepanjang gue kuliah selama di Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti yang berlokasi di Rawasari alias STMK Trisakti. Tidak hanya menceritakan tentang bagaimana gue berkuliah selama di STMK Trisakti ini, tapi MDK 1 ini juga menceritakan isi hati gue yang tidak bisa gue ungkapkan kepada pihak kampus. Entah pada saat itu posisi gue lagi bahagia, sedih, marah, atau bahkan kecewa. Jadi kalian yang baca juga belum tahu nih, yang masih belum baca, yang masih belum beli. Jadi kayak kalian itu masih belum tahu nih, apakah perasaan gue saat nulis bab itu kayak gue tuh perasaannya tuh gimana gitu. Perasaan gue tuh kayak yang sedih banget atau yang kayak kecewa nih gue. Kayak masa sih kampus ini masa kayak gini sih, kan nggak mungkin gitu kan. Masa sih, aduh gue kecewa banget deh sama kampus ini. Masa aturannya kayak gini banget, so otoriter, so yang gimana gitu. Kalau yang kayak sedih mungkin bisa jadi pada saat gue nulis satu bab gitu ya, atau beberapa bab gitu. Mungkin ada perasaan gue yang kayak, lu sedih banget nih gue, kayak kenapa sih hidup gue di sini tuh, di kampus ini tuh harus banget kayak gini? Kenapa Tuhan itu kenapa Tuhan selalu kayak gini sama gue? Kenapa Tuhan itu membuat gue sedih pada saat hari ini? Gitu. Bukan pada saat hari ini yang hari ini banget ya, maksudnya yang kayak pada saat hari gue nulis bab itu gitu. Anything else? I don't know. Namun lebih tepatnya sih MDK 1 ini adalah buku yang menceritakan sepanjang gue kuliah selama semester 1. Jadi akan ada lagi semester 2 sampai semester 8, alias sampai gue memakai toga atau di wisuda. Kira-kira apa aja ya keseharian gue sebagai anak yang bersekolah di bidang media komunikasi Trisakti. Buat kalian yang penasaran, just langsung dibaca aja. Oke, kayak gitu. Kenapa gue bilang di sini, jadi akan ada lagi semester 2 sampai semester 8? Iyalah, karena kan kuliah itu sampai semester 8 ya. Gak mungkin yang kayak sampai semester 7 doang, sampai semester 6 doang, kan gak mungkin. Adapun juga itu yang kayak emang udahlah gue pengen keluar aja, kampus ini udah gak bermutu buat gue, kayak udah gak menolong hidup gue banget gitu loh. Maksudnya yang kayak aduh gue gak dapet apa-apa nih di kampus ini, emang gue tuh gak dapet apa-apa gitu, gak dapet apa yang gue mau di kampus ini. Kita kan manusia emang gak tahu ya, yang tahu itu cuma Tuhan. Kita nggak tahu apa-apa. Kampus ini tuh kira-kira kayak belajar apa sih, belajarnya kayak gimana sih, kurikulumnya kayak gimana gitu. Itulah alasan kenapa gue nulis buku ini, supaya kalian tahu, supaya kalian tuh nggak bingung. Gue mau di sini nih, mau di Trisakti. Mungkin karena emang biaya kuliahnya yang murah, yang emang cuma 10.750.000 doang. Itulah alasan kenapa
gue nulis buku ini supaya kalian tahu, supaya kalian tuh nggak bingung mau milih kampus yang mana. Kan mungkin kalian tuh suka bingung ya, aduh kampus ini tuh kayak gini, kampus ini tuh kayak gini, dosennya kayak gini, kaprodinya kayak gini, yang kayak emang aduh brengsek banget sih nih dosen gitu. Jadi kayak biar kalian tuh bisa prepare dulu sebelum kalian masuk ke dalam kampusnya gitu. Mungkin sekarang kita akan baca salah satu bab kali ya, salah satu tulisan yang mungkin menarik banget gitu loh. Kita lihat coba ya di tulisan ini. Di sini tuh gue ada nulis kayak, saya sangat begitu menyukai grup dance dari Korea, lagi grup yang namanya ITZY. Saya sangat begitu menyukai ITZY. Salah satu orang yang saya sukai adalah Ryujin. Ini beneran ada di sini. Nah, untuk biar kalian tuh nggak penasaran kenapa gue tiba-tiba nulis ITZY. Kenapa gitu? Kenapa kok tiba-tiba gue bahas soal ITZY? Bias gue siapa? Gue suka sama siapa di grup ITZY itu? Nah, kalian harus bener baca ini. Karena gue udah menuliskan semuanya lengkap detail di sini, karena gue emang orangnya emang suka yang detail banget gitu. Kalau misalnya kalian belum kenal gue banget, kalian wajib banget beli buku ini karena buku ini sangat menciri khaskan gue banget. Karena memang gue suka yang detail kalau nulis buku. Ya pokoknya kalau kalian mau beli ya tinggal di kontak aja. Kontak personnya ada di sini di bawah ini, dan gue akan taruh linknya di description box. Oke guys, mungkin kalian udah bertanya-tanya nih ya sekarang. Mungkin kalian udah pada bingung kan nih, yang di belakang gue ini apa sih? Kenapa background gue tiba-tiba kok kayak gini? Bukan yang kayak emang polos tok. Kenapa bisa tiba-tiba tuh ada notebook pink ini? Kenapa lukisannya ini? Kenapa lukisan yang sebelahnya tuh yang ini? Gitu, kenapa? Oke, gue akan jelasin sejelas-jelasnya. Jadi gue akan mulai dari sini ya. Ini itu adalah sebuah gambar yang kayak emang gue gambar, emang ngelukis yang penuh makna gitu. Biar kayak sesuai aja sama ini buku ini gitu. Gue mulai dari sini ya. Ini ada buku, ada 4 buku. Kayak 4 buku itu ya. Emang gue tuh suka baca buku, suka nulis buku secara detail, dan ini adalah buku-buku gue. Ada Nature, dan ada juga My Diary kuliah. Ini tuh yang buku ini kan yang sekarang. Dan di sini ada orang cewek itu menggambarkan gue banget. Dan di sini itu ada tulisan kayak dia tuh mikir gitu loh, gimana ya caraku untuk bisa sampai ke atas sana. Dia kan masih di sini di bawah nih, di tanah gitu. Masih di tanah, ini ada coklat-coklat, ini tanah, dia berdiri di atas tanah. Gimana ya cara gue bisa naik atas ini? Pak, ini ceritanya kayak piala gitu, geng. Gimana ya cara dia supaya dia bisa naik dan ambil piala ini sebagai penghargaan atau award, misalnya kayak sertifikat gitu loh. Ya caranya itu ya dia berjuang terus, dia naik, berjuang terus untuk bisa mendapatkan ini. Gitu dong, make sense gak sih kayak gitu? Dia berjalan terus agar dia bisa sukses. Kenapa gue sibolkan dengan buku? Karena buku itu adalah jembatan ilmu yang kayak emang penuh dengan banyak wawasan. Buku itu adalah ya berbagai ilmu pengetahuan yang ada di buku itu. Bisa aja bukunya itu menceritakan kayak, oh, gue mau cerita tentang multimedia, ada di sini. Tuh, kayak sharing-sharing gitu.
oh ada di sini nih. Ini gue menceritakan tentang multimedia. Karena gue media komunikasi dan juga multimedia kan. Jadi gue kayak nyeritain, kayak ngejelasin yang bersifat sharing. Gimana sih caranya, gimana sih pembelajaran soal multimedia itu gimana belajarnya, apa aja dipelajarin. Apa aja sih yang dipelajarin soal multimedia broadcasting, karena gue ini ngambil broadcasting yang lebih menjurus ke perfilman. Karena emang gue belajarnya tentang perfilman gitu. Kayak ada sutradara, gue tahu sutradara atau director yang kayak emang PH. Pokoknya dunia PH, dunia sinetron, gue tuh tahu. Dunia sinetron, dunia perfilman, gue tahu. Karena emang basically gue di situ gitu. Kayak broadcasting perfilman. Jadi kesimpulannya adalah kalau mau sukses itu harus melewati jembatannya dulu, melewati tingkat-tingkatnya dulu. Lu harus ngejalanin semuanya supaya lu bisa sukses. Ini adalah inisial gue. Terus dalamnya itu ada buku. Ini buku, ini laptop, ada mouse juga. Ini ada kayak orang nari. Ini gue yang melukis guys. Terus ini ada orang kayak berdoa gitu lah. Tapi gue gak usah gambar yang kayak gini karena susah banget gambar guys. Terus ini kayak ada kamera video buat sinematografi gitu. Terus ini ada kamera yang buat foto. Emang khusus yang benar-benar buat fotografer. Ini kenapa? Karena gue itu suka baca buku, suka nulis buku, suka nari, suka foto juga, dan juga sinematografi. Gue emang suka yang seni lah. Kalau kalian tahu semua seni, tapi bukan berarti gue suka sulap. Emang gue tertarik sama yang kayak gituan, tapi yang kayak diedit gitu. Terus kenapa ini ada gambar yang kayak orang lagi berdoa gitu. Semua hal yang gue lakuin ini, gue selalu imbangin dengan berdoa. Baca firman Tuhan, renungan, supaya hidup gue itu semakin diberkati Tuhan. Dalam hidup gue itu emang gue tuh suka sharing. Makanya that's why kenapa gue nulis buku ini, karena gue suka sharing gitu. Kalian harus banget beli buku ini guys. Mau tahu gue kenapa ya? Kenapa gue bilang kalian harus banget beli buku ini? Karena ya satu, emang ini sangat-sangatlah penting buat kalian untuk memperluas wawasan kalian, sekaligus untuk mengetahui dunia media itu gimana sih. Dan buku ini tuh sangat penting banget, sangat wajib untuk dibeli untuk orang tua anak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kan pasti kalian, para orang tua pasti sangat menyayangi anak-anak kalian. Kalian pasti ingin anak kalian itu pinter, kalian pasti ingin anak kalian itu berhasil, terus kalian pasti ingin berhasil menjadi orang tua yang sukses, yang telah mendidik anaknya hingga anaknya itu sampai sukses, ya kan? Kalian juga pasti ingin duit kalian itu nggak terbuang sia-sia, ya. Masa kalian rela sih buang-buang duit kalian secara percuma hanya untuk hal-hal yang kayaknya tuh sia-sia gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, segera pesan buku ini. Ini gue baru beli sama temen gue, si Serafina. Tuh. Di Gramet. Gue baru beli buku ini, notebook pink ini, dan gue akan bikin video unboxing secara terpisah. Mungkin gue akan unboxing ini di TikTok atau di YouTube ya, gue juga gak tau sih. Pokoknya kalian komen aja kalau kalian mau lihat gue unboxing ini, kalian mau lihat gue di TikTok atau di YouTube. Pokoknya kalian tinggal komen aja di bawah. Sebanyak-banyaknya guys. Oh ya, gue juga belum ngejelasin kenapa backgroundnya tuh ini. Yang ini, gue lupa jelasin, maaf guys. Karena dalam hidup gue,
Mungkin kalian kayak emang sedih banget untuk denger ini ya. Tapi ya tergantung juga dari intonasi gue. Ya dalam hidup gue itu ada naik turunnya. Yang tadinya tuh hidup gue itu di bawah banget, di bawah, terus naik lagi, habis naik di bawah lagi, habis di bawah lagi, naik lagi, habis di bawah lagi, gitu aja terus gitu. Pokoknya yang warna gelap ini nih. Ya, karena ini kan gue bikinnya gradasi kan. Untuk warna yang dasar kayak gini, itu artinya adalah hidup gue tuh lagi di bawah. Kenapa gue bilang hidup gue lagi di bawah? Karena pada saat gue hidup di sekolah, kan gue sekolahnya adalah hidup gue tuh emang lagi di bawah banget. Pada saat itu yang gue emang kayak, aduh gue gak punya temen, dijauhin, dibully, segala macam. Tapi itu udah lama sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat gue kayak, ini orang seru banget nih, gak totally gue kelihatannya orangnya seru, asik, dan segala macam. Di sini gue tuh pernah merasakan yang namanya di bawah. Gue pernah merasakan rasanya bingung itu gimana. Gue pernah merasakan rasanya dijauhin sama orang tuh gimana. Kalau kalian ngelihat gue kayak, oh ini orang kayaknya seru banget nih, asik, extrovert, kalian salah kids. Kalian salah, totally it's wrong. Jadi kenapa gue bikin gradasi yang kayak gini? Itu karena ini nih, gue lagi di bawah, naik, bawah, atas maksudnya. Bawah, atas, bawah, akhirnya bisa sukses. Akhirnya gue bisa bangkit dari keterpurukan. Akhirnya gue bisa bangkit dari yang namanya itu kesedihan yang gak pengen, yang sebenarnya emang gak pengen gue rasain hal itu. Cuman ya gue tahu kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup gue dulu. Mungkin karena emang Tuhan itu emang lagi pengen ngebangun iman gue. Tuhan itu lagi pengen ngebangun, pengen ngekuatin iman gue supaya di suatu hari nanti iman gue itu bisa kuat gitu. And ya udah terbukti iman gue kuat pada saat apapun, situasi apapun, iman gue selalu kuat. Tapi gak selalu ya gengs, kalian harus banget baca buku ini. Gak selalu iman gue kuat. Ada kalanya iman gue bisa di bawah tiba-tiba karena suatu hal yang tidak semestinya ada dalam hidup gue. Dan gue juga bingung kenapa hal itu bisa terjadi dalam hidup gue. Dan itu akan ada di MDK 2, 3, 4. Pokoknya buat kalian yang pengen banget baca buku cepet-cepet MDK 2, 3, 4, 5, ya kalian harus banget beli buku ini karena ya itu sebagai hadiah gitu. Oke. Untuk menutup video ini, gue akan nutup dengan video-video sinematik dari buku ini dan juga ini. Guys, bye! Segera dibeli ya agar kalian itu tidak kehabisan bukunya. Makanya kalian harus banget segera pesen buku ini, gengs, supaya kalian itu nggak kehabisan bukunya. Yay! Bye guys! See you on the next video! Bye!
keamati Indonesia dengan ini